Tuhan, terima kasih buat saat ini di mana kami boleh bersama-sama masuk dalam tata hadirat-Mu ya Tuhan. Menghadap Tuhan di atas segala Tuhan. Kami punya syukur mempunyai Tuhan yang luar biasa seperti Engkau, yang maha pengasih juga maha adil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layakan kami untuk bisa masuk ke dalam hadirat-Mu, berhadapan muka dengan Engkau untuk bisa memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Segala hormat kami, segala pujian kami hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa mengubahkan cara kami berpikir dalam memandang kehidupan ini Tuhan. Supaya kami bisa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan tak kala kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, maka firman-Mu akan memberikan kami kemerdekaan Tuhan. Kemerdekaan dari ketakutan, kemerdekaan dari kutuk, kemerdekaan dari sakit penyakit. Semua Tuhan, Engkau telah memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada. Biarlah Engkau yang bisa mengubahkan, menjamah mereka, supaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini, saat ini bisa menjadi rema kekuatan dalam kehidupan mereka. Beracaralah sebebas-bebasnya ya Roh Kudus, dan kuasai hamba-Mu dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, menjadi berkat buat jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, topik kita pada hari ini masih dalam topik besar kita, yaitu mengenai iman. Dan judulnya atau topik hari ini yang akan saya sampaikan adalah keselamatan oleh iman. Keselamatan oleh iman. Baik Bapak Ibu, semua siap ya? Kita sama-sama fokuskan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita semua adalah orang yang berdosa, bukan? Ada di antara Bapak Ibu yang merasa tidak berdosa? Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang bilang, ya saya berdosa sih Pak, tapi nggak gede-gede amat. Dibandingkan sama orang lain, kayaknya dosa saya lebih kecil. Oh ya? Nanti saya akan buktikan Bapak Ibu semuanya, saudara, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, bahwa kita itu betul-betul berdosa banget gitu. Dosa kita itu banyak banget gitu. Nggak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa sebagai manusia. Hanya Tuhan Yesus yang waktu datang ke muka bumi ini sebagai manusia, hanya Dia yang tidak berdosa. Mari saya akan buktikan kepada Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa begitu banyaknya dosa kita. Saya akan list dulu ya, sumber-sumber atau penyebab dari berdosa manusia itu dari mana saja. Sumber yang pertama atau penyebab yang pertama, kenapa kita manusia yang berdosa adalah karena manusia itu memiliki natur dosa. Memiliki natur dosa. Penyebabnya apa? Sama-sama kita tahu, diakibatkan oleh Adam yang tidak taat kepada Tuhan. Makanya melalui Adam lah dosa itu masuk ke dalam kehidupan manusia sehingga semua orang telah berdosa. Mari kita coba baca ayatnya ya, yaitu di Roma 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat yang ke-12 ini konteksnya adalah Adam dan Tuhan Yesus yang disebutkan adalah sebagai Adam yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Jadi dosa masuk sekaligus juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Semua orang tak terkecuali. Ya, kecuali Tuhan Yesus. Semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi Bapak Ibu melalui ayat ini sebetulnya. Kalaupun kita di muka bumi ini nggak ngapa-ngapain. Kita diem aja di tempat tidur ya. Tapi di mata Tuhan kita juga sudah berdosa. Karena melalui Adam, semua orang jadinya berdosa dan melalui Adam, maut itu menjalar kepada kita semua. Ya Bapak Ibu, jadi tak terkecuali siapapun kita, dimanapun kita semua adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu sumber yang pertama, itu penyebab yang pertama betapa banyaknya dosa kita. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, pelanggaran terhadap hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat itu tidak pernah dihilangkan, jangan salah ya Bapak Ibu, tidak pernah dihilangkan. Karena namun pelanggaran-pelanggarannya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi tidak pernah dihilangkan. Nah, jadi bayangkan ya kalau nggak ada penebusan oleh Tuhan Yesus. Betapa banyaknya dosa kita karena kita melanggar hukum Taurat. Bapak Ibu sebagai informasi, hukum Taurat orang Yahudi itu banyak banget. 600 lebih Bapak Ibu, itu hukum Taurat orang Yahudi. Memang yang paling kita ingat, yang paling kita wanti-wanti itu adalah 10 perintah Allah kepada Musa. Itu hukum Taurat. Tapi sebetulnya orang Yahudi itu punya begitu banyak, didetailkan begitu banyak. Ada 600 lebih yang namanya hukum Taurat itu. Nah, sekarang saya tidak akan pakai yang 600 lebih. Saya akan pakai 10 hukum Taurat saja untuk menunjukkan bahwa betul-betul kita sering banget melanggar firman Tuhan. Bahwa kita itu adalah orang yang berdosa. Dari 10 pun saya cuma pakai 3 saja. Oke, saya nggak akan bahas 10-10-nya, tapi 3 saja.
Yang pertama adalah, ini 10 hukum Taurat ya. Yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini adalah hukum yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, Allah di sini saya yakin Bapak Ibu semuanya adalah orang Kristen yang taat. Ya, mungkin tidak ada yang datang untuk menyembah berhala-berhala gitu. Kalau zaman sekarang mungkin Bapak Ibu sudah nggak ada gitu ya. Nggak ada sesembahan segala macam. Bapak Ibu semuanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Tapi berhala di sini kan prinsipnya adalah fokus kita itu seringkali tidak kepada Allah. Banyak hal-hal lain yang membuat fokus kita itu melenceng daripadanya. Atau lebih menarik daripadanya. Ya waktu kita lebih banyak ke situ, perhatian kita lebih banyak ke situ daripada kepada Tuhan sendiri. Itu kan yang dimaksud dengan adanya Allah lain. Nah kalau zaman sekarang, ya banyak tentu yang membuat kita itu teralihkan dari Tuhan kita. Coba saya mau tanya kepada Bapak Ibu deh. Coba, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang fokusnya atau waktunya lebih banyak untuk kesenangan diri kita sendiri? Lebih banyak waktunya itu buat menyenangkan diri kita, apapun itu kegiatan-kegiatannya. Misalnya ya hobi kita, itu yang menjadi penghalang kita, yang menjadi Allah lain buat kita. Hobi kita banyak banget menghabiskan waktu untuk hobi kita, betul nggak? Untuk pekerjaan kita, coba sehari Bapak Ibu hitung deh. Berapa jam Bapak Ibu melakukan pekerjaan Anda, sementara berapa banyak waktu yang Bapak Ibu sediakan buat Tuhan kita. Dan kalau ada dua pilihan, Bapak Ibu pilih yang mana coba? Ya, itu pekerjaan. Bisa juga pelayanan kita bahkan, lalu handphone, media sosial. Nah itu hal-hal yang justru mengalihkan fokus kita, mengalihkan kasih kita bahkan dari Allah kepada hal-hal yang seperti itu. Nah itu pun kategorinya sudah jangan ada Allah lain di hadapanku. Bah, berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah melakukan itu? Oke, ini contoh hukum Allah yang pertama atau hukum Tuhan yang pertama. Lalu saya ambil lagi dari perintah yang nomor 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, memang hari Sabat itu buat orang Yahudi itu hari Sabtu jatuhnya. Ya, hari Sabtu jatuhnya. Tapi kenapa kita sekarang sebagai orang Kristen, hari Sabat itu kita rayakan hari Minggu. Nah, itu ceritanya panjang Bapak Ibu, kita nggak akan sempat bahas. Tapi singkatnya adalah salah satunya adalah ada hubungannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu. Oke, kembali ke hari Sabat. Nah, hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan buat Tuhan. Sama sekali tidak boleh bekerja. Nah kalau Bapak Ibu pelajari ya, sebetulnya orang Yahudi itu hari Sabat itu didetailkan. Apa saja item-item yang tidak boleh dilakukan. Kalau bekerja pekerjaan kita otomatis sudah tidak boleh. Bapak Ibu pasti tahu ya. Tapi orang Yahudi mendetailkan Bapak Ibu beberapa hal nih ya. Bapak Ibu akan kaget. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Satu, mempersiapkan makanan itu nggak boleh. Jadi begitu sudah memasuki hari Jumat kan buat orang Yahudi Sabtu ya. Hari Jumat sore itu mereka sudah tidak boleh masak. Jadi mereka tuh siapin hari Jumat itu masak itu buat 3 hari. Bapak Ibu kan sama sekali gak boleh masak. Tidak boleh menyalakan lampu. Makanya dari Jumat udah mulai berlari ke hari Sabtu mereka sudah nyari lampu. Gak boleh dimatiin itu sampai nanti hari Sabatnya berlalu. Lalu gak boleh nulis. Gak boleh menulis. Gak boleh membela diri. Bahkan kalau ada ancaman kepada diri kita pun, orang Yahudi sama sekali nggak boleh membela diri. Nah kalau Bapak Ibu pelajari sejarah, ada salah satu peristiwa dulu ya, waktu orang Yahudi dia dikepung oleh orang Romawi itu memakai siasat menyerang orang Yahudi itu pada hari Sabat. Sehingga banyak tentara yang nggak berani melawan, karena mereka takut kepada hukum Sabat ini. Sehingga ya tentu saja akhirnya orang Yahudi bisa kalah. Jadi banyak aturan-aturan, larangan-larangan yang sangat detail yang tidak boleh dilakukan. Bahkan Bapak Ibu, kalaupun ada yang melahirkan di hari Sabat, itu gak boleh ditolong. Gak boleh ditolong. Makanya firman Tuhan ada katakan ya, kalau misalkan nanti hari Tuhan datang pada hari Sabat, itu wanita-wanita yang sedang melahirkan itu akan sangat kesusahan sekali. Ya, akan sangat kesusahan sekali karena memang tidak boleh dibantu pada hari Sabat. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tadi saja, menulis, baca gitu ya, nyalain lampu, masak, itu kita sudah melanggar hari Sabat sebetulnya. Nah saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Siapa yang tidak melakukan itu pada hari Sabat? Pada hari Sabtu, pada hari Minggu? Siapa yang nggak nyari lampu? Siapa yang nggak nulis? Siapa yang nggak nonton TV? Ayo coba siapa? Ya kan? Itu sudah melanggar. Coba dihitung aja Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu sudah melanggar itu. Ini baru satu hukum perintah Allah kepada Musa, yaitu hari Sabat. Hukum yang berikutnya yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu adalah hukum yang ke-8. Jangan mencuri. Oke, jangan mencuri. Ya kebanyakan dari kita saya yakin Bapak Ibu enggak mencuri dalam arti mencuri barang, mencuri uang. Saya yakin enggak mungkin ya, mudah-mudahan. Tapi berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mencuri waktu? Kalau di kantor masih kerja hal yang lain. Datang ke kantor itu mungkin telat. Atau pada saat di kantor ya bisnis yang lain.
itu sebetulnya kan sudah mencuri juga, betul gak? Tapi memang bukan mencuri barang, tapi mencuri waktu. Kita pernah bahas juga, lebih berharga mana waktu dengan barang? Ya kan? Lebih berharga mana waktu dengan uang? Ya kan? Kita sama-sama sudah tahu bahwa waktu jauh lebih berharga daripada uang. Jadi kalau kita korupsi waktu, sebetulnya itu lebih besar daripada kita korupsi uang. Dan berapa banyak dari kita yang suka mencuri waktu, mencuri ya korupsi waktu di kantor kita, di perusahaan kita dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, itu juga kategorinya adalah mencuri. Saya ambil yang sederhana aja Bapak Ibu ya. Kita itu sehari punya 24 jam. Ya kan? Dan kalau Bapak Ibu ingat, prinsip perpuluhan itu sebetulnya nggak cuma uang. Perpuluhan juga waktu kita. Jadi kalau sehari kita punya 24 jam, saya mau tanya, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang menyediakan 2,4 jam, kurang lebih 2,5 jam, satu hari hanya untuk Tuhan. Itu kan perpuluhan kita dalam bentuk waktu kepada Tuhan. Coba, siapa yang banyak melanggar ini? Siapa ya Bapak Ibu yang merasa tidak pernah lakukan ini? Siapa coba? Ya kan? Ini penyebab yang kedua dari dosa dalam hal perintah Tuhan. Dan ingat, saya tidak mengambil 600 hukum Taurat yang lainnya. Saya hanya mengambil 10 dari yang termasuk dalam hukum Taurat yang kita kenal namanya 10 perintah Tuhan. Dari 10 perintah Tuhan pun saya cuma ambil 3 saja. Saya harap Bapak Ibu sekarang udah mulai ngeh betapa banyaknya dosa kita. Dan memang manusia adalah makhluk yang berdosa. Lalu penyebab yang nomor 3, belum selesai ini. Ini baru penyebab yang nomor 2, tadi pelanggaran terhadap hukum Taurat. Penyebab yang kedua bahwa manusia itu adalah orang yang berdosa adalah selain memiliki natur dosa, selain melanggar hukum Taurat, ternyata kita pun seringkali mempunyai dosa-dosa di luar dari 2 ini. Contoh ya, kita lihat ya, melakukan berbagai dosa yang lainnya. Apa itu dosa yang lainnya? Yang pertama, dosa dengan mulut kita, dosa dengan perkataan kita. Kalau dosa dengan perbuatan, sudah pasti tadi ya, mencuri gitu ya. Lalu melakukan sesuatu hal hisap itu kan perbuatan. Kalau perbuatan sudah jelas lah. Tapi berapa banyak di antara Bapak Ibu yang melakukan dosa dengan perkataan kita. Ternyata dosa pun bisa muncul dari perkataan kita. Mari kita lihat ayatnya. Pengkhotbah 5 ayat yang kelima. Pengkhotbah 5 ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Janganlah mulutmu, nah perhatikan. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Nah, memang di sini konteksnya adalah kita itu kalau bernazar, kita itu kalau berjanji, bersumpah itu harus harus ditepati, ya, harus ditepati. Tapi intinya adalah kita bisa melakukan dosa dengan perkataan, dengan mulut kita. Nah, coba Bapak Ibu, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang berdosa? Memfitnah orang, menjelek-jelekan orang ya. Menjelek-jelekan orang yang gak ada gunanya, tapi ngegosipin orang. Itu kan ya sering kita lakukan. Saya juga, Bapak Ibu saya juga. Artinya apa? Ya kita sering melakukan dosa-dosa melalui perkataan mulut kita. Apalagi yang lain? Apalagi yang lain? Selain dosa dengan mulut kita, dosa dengan pikiran, hati, dan motivasi kita. Ya, dengan pikiran, hati, dan motivasi kita. Ternyata kita juga bisa berdosa hanya dengan berpikir saja loh. Belum berbuat, tapi dengan pikiran saja kita juga sudah berdosa. Mari coba kita lihat ayatnya ya. Matius 5 ayat yang ke-28. Matius 5 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, ya aku di sini Tuhan Yesus ya. Setiap orang yang memandang wanita serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi orang ini belum berzina secara fisik dengan wanita itu, dengan perempuan itu. Dia hanya berpikir, kalau bahasa di terjemahan yang itu, hal-hal yang menaikkan syahwat laki-laki. Kalau di dalam terjemahan yang lain ya. Tapi intinya belum berzina secara fisik, tapi dia baru berpikir, berzina dalam pikirannya. Itu pun sudah dikategorikan berdosa. Coba Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang dengan pikiran merendahkan orang lain. Mungkin tidak Anda ucapkan, tapi pikiran Anda itu merendahkan orang lain. Ya enggak? Ada juga mungkin kita berbuat baik. Wah misalkan sekarang kan lagi ada bencana ya di NTT. Misalkan kasih donasi ke NTT. Tapi motivasinya itu pengen dipuji orang, pengen dilihat orang. Hei Bapak Ibu, itu juga berdosa loh. Ayo Bapak Ibu, siapa yang sudah sempurna dengan pikiran, dengan motivasi, dengan niat Anda? Ada Bapak Ibu yang sudah sempurna akan hal itu? Ini adalah jenis dosa yang kedua. Satu lagi. Nah ini Bapak Ibu, dosa aktif dan dosa pasif. Nah ini menarik.
Bapak Ibu mesti perhatikan nih. Yang ketiga adalah dosa aktif dan dosa pasif. Kita sudah bahas dosa dengan mulut kita. Kita sudah bahas dosa dengan hati, pikiran, dan motivasi kita. Ya, ini di luar dari yang ini loh. Di luar dari natur manusia sebagai orang yang berdosa. Di luar dari kalau kita melanggar hukum Taurat. Kita juga banyak melakukan hal yang seperti ini. Nah, mari kita bahas dosa aktif dan dosa pasif. Perhatikan, ini penting. Apa sih bedanya antara dosa aktif dengan dosa pasif? Dosa aktif adalah firman Tuhan melarang, tapi kita tetap melakukannya. Saya ulangi ya, firman Tuhan melarang, tapi kita tetap melakukannya. Itu namanya dosa aktif. Misalkan yang tadi, jangan berbohong. Ya, kita tetap berbohong. Itu kan kita melanggar. Firman Tuhan sudah bilang tidak boleh, tapi kita melanggar. Ya kan? Apalagi, jangan mengingini yang ada di sesama manusia. Kita malah mengingini. Apapun itu ya, hartanya kah atau yang lainnya, kita malah mengingini. Itu namanya dosa aktif. Firman Tuhan sudah melarang, tapi kita tetap melakukannya. Kalau dosa aktif apa? Dosa pasif. Dosa pasif apa? Dosa pasif itu begini. Firman Tuhan menyuruh kita melakukannya, tapi kita tidak melakukannya. Saya ulangi Bapak, ini agak ini ya, tipis bedanya nih. Kalau dosa pasif adalah firman Tuhan menyuruh kita, kalau yang aktif melarang, tapi pasif itu menyuruh kita melakukannya, tapi kita tidak melakukannya. Itu namanya dosa pasif. Misalnya, firman Tuhan menyuruh kita memberikan perpuluhan. Tuhan menyuruh, tapi kita tidak melakukannya. Itu namanya dosa juga loh, tapi dosa pasif. Tidak ada berupa tindakan. Kalau yang ini kan Tuhan melarang supaya jangan bertindak, kita bertindak. Kalau yang ini Tuhan menyuruh kita bertindak, tapi kita tidak melakukannya. Kita diminta berbuat baik. Kita tahu itu perbuatan baik. Kita bisa lakukan itu. Tapi kita nggak mau ngelakuinnya. Itu dosa juga. Namanya dalam kategori dosa pasif. Ayat firman Tuhannya ini. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak renungkan nih ayat firman Tuhan. Kalau kita tahu kita harus berbuat baik kepada sesamanya dan kita bisa, tapi kita tidak melakukannya, kita sudah berbuat dosa. Berapa banyak di antara kita yang memang kita nggak ngerugiin orang lain, ya kan? Kita tidak merugikan orang lain. Tapi kalau kita tidak menyuruh, kalau kita tidak melakukannya, ya kita tidak membantu orang lain. Kita tidak merugikan orang itu, tapi kita juga tidak membantu orang itu. Nah, itu sebetulnya kita sudah berbuat dosa. Coba saya tanya sekarang, siapa yang sudah sempurna? Baik untuk dosa pasif maupun untuk dosa aktif. Ada yang sudah sempurna? Bapak Ibu, sebetulnya poin saya ini, yaitu saya itu tadi memeliskan penyebab-penyebab dari dosa manusia. Sebetulnya poinnya begini Bapak Ibu. Saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa kita itu adalah orang yang berdosa atau manusia yang berdosa. Dan dosa kita itu banyak banget di hadapan Tuhan. Baik dari natur gara-gara Adam, baik pelanggaran kepada hukum Taurat, baik melakukan dosa-dosa yang lain lewat perkataan, lewat pikiran, lewat dosa aktif, lewat dosa pasif. Kita semua berdosa banget, banyak banget dosanya, ya kan? Nah, pertanyaannya, aduh kalau segitu banyak dosa kita, bagaimana caranya kita melepaskan, bagaimana kita bisa lepas dari semua penghukuman? Karena penghukuman dosa itu adalah maut, betul nggak? Dosa kita kan banyak banget. Semoga tadi Bapak Ibu dengan list tadi makin sadar tuh. Dosanya banyak banget. Lalu pertanyaannya, gimana caranya supaya saya bisa lepas dari hukuman dosa itu? Apakah perbuatan baik bisa melepaskan kita dari hukuman dosa? Saya ulangi pertanyaannya nih. Apakah perbuatan baik, kalau kita tadi sering melakukan dosa, banyak dosa, kalau gitu supaya nutupinnya gampang. Ya saya mesti berbuat baik aja yang banyak. Supaya perbuatan baik saya lebih besar daripada perbuatan dosa saya. Apakah begitu? Apakah bisa perbuatan baik melepaskan kita dari hukuman dosa? Nah Bapak Ibu, saya punya dua jawaban. Saya punya dua jawaban untuk pertanyaan ini. Ini pasti pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering tanyakan gitu ya. Sudah ada dalam pikiran Bapak Ibu juga pertanyaan ini. Saya punya dua jawaban. Jawaban saya yang pertama, perhatikan nih. Jawaban saya yang pertama, secara akal sehat aja. Secara common sense. Akal sehat ya, akal waras gitu. Apakah mungkin ya perbuatan baik kita itu
melebihi dosa kita? Coba Bapak Ibu pikir baik-baik. Secara common sense aja. Apakah mungkin, apakah bisa perbuatan baik kita melebihi dari dosa kita? Jangan susah-susah deh Bapak Ibu. Dari tadi pagi aja sampai sekarang, kapanpun Bapak Ibu menonton video ini. Dari tadi pagi aja sampai saat ini. Coba kalau Anda list ya, berapa banyak tadi Bapak Ibu sudah lakukan dosa, berapa banyak Bapak Ibu sudah lakukan perbuatan baik. Itu aja Bapak Ibu. Ya, coba nih, saya akan ambil satu cerita dari ayat firman Tuhan. Karena begini ya Bapak Ibu ya, sebetulnya satu saja pelanggaran kita akan dosa, itu perbuatan baik sebanyak apapun tidak akan bisa menutupi itu. Oke? Saya ulangi sekali lagi ya. Satu saja kita melakukan dosa, sebetulnya semua perbuatan baik kita nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, satu saja kita melakukan dosa itu. Coba mari kita lihat, saya akan jawab, ini jawaban saya yang pertama ya terhadap pertanyaan ini. Bapak Ibu masih ingat kisah orang kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus? Tuhan, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Itu ayatnya ada di sini. Kita baca ya. Ada di Matius 19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Coba Bapak Ibu bisa buka dulu. Karena saya akan langsung loncat 16 saja sampai 26 saja. Waktu kita nggak cukup untuk membahas semua ayatnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan kisah ini. Saya baca ayat 16 dan ayat yang ke-26-nya saja. Ya Bapak Ibu, tapi ini kisah tentang orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus lalu bertanya, saya mesti melakukan apa lagi ya? Mari kita baca dulu ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, nah lihat pertanyaannya. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi pertanyaan kita tadi sebetulnya pertanyaan orang kaya ini juga kepada Yesus. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Sama kan? Wah kalau dosa saya begitu banyak, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Bisakah perbuatan baik itu menutupi dosa-dosa saya? Nah Bapak Ibu nanti bisa baca dari 16 sampai 26. Singkat cerita, Tuhan Yesus bilang gini kepada orang kaya itu. Ya lakukan 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya kan? Lalu orang kaya ini bilang begini, oh semua sudah Tuhan. Aku dari kecil udah lakukan itu semua. Wow, keren kan? Luar biasa. Jadi salah satu penyebab dosa yang namanya hukum Taurat, orang ini tidak lakukan. Menurut pengakuannya, dia tidak lakukan itu. Oke, lalu Tuhan begini, ya sudah, very good. Perbuatan baiknya banyak banget kamu, luar biasa. Jarang-jarang ada orang kaya kamu. Mungkin begitu ya kalau detailnya dalam bahasa sehari. Tapi Tuhan Yesus bilang gini. Kalau mau sempurna, jual semua milikmu, berikan kepada orang miskin. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kamu sudah lakukan hukum Taurat, luar biasa. Tambah lagi dong satu perbuatan baiknya. Yaitu jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin. Begitu orang kaya itu mendengar itu, orang kaya itu pergi dengan sedih. Lalu Tuhan Yesus bilang gini. Sukar sekali untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar sekali buat orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu. Tapi dari cerita ini sebetulnya kalau kita tarik intinya. Dari perbuatan baik yang banyak dilakukan oleh orang kaya itu. Ternyata hanya satu saja perbuatan baik yang kurang. Yaitu menjual harta bendanya. Itu membuat dia tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Lalu murid-muridnya kasak-kusuk kan. Murid-muridnya pada ribut. Wah kalau begitu siapa yang bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu murid-muridnya pada ribut tuh. Setelah mendengarkan kisah itu. Ya, artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu. Satu saja perbuatan dosa kita, begitu banyak perbuatan baik kita apapun, tidak akan bisa membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Mari kita lihat jawaban Tuhan Yesus di ujungnya ya, ayat yang ke-26. Ini kesimpulannya. Yesus memandang mereka, murid-muridnya, setelah murid-muridnya kasak-kusuk. Gile, bahasa sarerenya ya, maaf nih. Gile, ini orang aja udah melakukan hukum Taurat begitu sempurna. Tapi gara-gara gak mau menjual harta miliknya, dia gak bisa masuk kerajaan surga loh. Buset, kalau gitu gimana gua? Kan gitu ya, salah bahasa sarinya. Gimana gua, dia aja gak bisa masuk surga. Betapa sulitnya kalau gitu masuk dalam kerajaan surga. Ini perkataan Tuhan Yesus sebagai kesimpulan dari kisah ini. Yesus memandang mereka dan berkata, lihat. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi buat manusia itu gak mungkin. Jadi kalau kita hanya mengandalkan perbuatan baik kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri sebaik apapun. Seperti orang kaya tadi. Gak akan mungkin masuk dalam kerajaan surga. Gak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah apa maksudnya ini? Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apa maksudnya? Sebentar Bapak Ibu akan memahami ini. Sebentar ya, nanti kita akan masuk ke sana. Itu jawaban saya pertama Bapak Ibu. Jadi jawaban saya pertama adalah secara common sense aja. Perbuatan baik kita tidak mungkin lebih besar daripada dosa kita.
Dan kalau ada satu saja dosa yang kita lakukan, firman Tuhan sudah katakan upah dosa adalah maut. Upah dosa, bukan upah banyak dosa ya. Upah dosa adalah maut. Dan kalau kita mengandalkan perbuatan baik kita, enggak mungkin kita masuk dalam kerajaan surga. Itu jawaban saya yang pertama. Jawaban yang kedua, perhatikan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, ya ini mungkin akan menohok Bapak Ibu, perhatikan ya. Tahukah Bapak Ibu, semua perbuatan baik kalau tidak dilandasi oleh iman, tidak berkenan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Semua perbuatan baik kita sebesar apapun, kalau tidak didasari oleh iman, itu tidak ada gunanya atau tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Roma 14 ayat yang ke-23. Roma 14 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena dia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saya ulangi. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Wow, Bapak Ibu. Memang ayat ini konteksnya kalau Bapak Ibu baca ya, ini memang mengenai makanan dan minuman, betul. Tapi di ujung Roma 23 ini, ya kalau biasanya 23b gitu ya. Di 23b itu dibuatnya menjadi luas. Bukan cuma sekedar makanan dan minuman, bukan. Dibuatnya menjadi luas. Kenapa? Karena memakai kata segala sesuatu. Perhatikan nih, segala sesuatu. Dan iman yang dimaksudkan di sini adalah imannya itu iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukannya iman yang sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu bahwa dalam situasi yang sulit pun kita mesti berharap, mesti mengandalkan Tuhan. Ya betul, itu iman yang lain. Tapi ini adalah imannya itu adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya begini Bapak, poin saya. Kalau kita belum percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus, semua yang kita lakukan adalah perbuatan dosa. Jadi kalau kita melakukan apapun, even bahkan kalau itu perbuatan baik, tapi kalau itu tidak didasari dengan iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka perbuatan baik kita itu di mata Tuhan, itu tetap adalah hal yang berdosa. Ini kesimpulannya. Orang yang berbuat jahat, berdosa. Ini sama-sama kita setuju bukan? Orang yang berbuat jahat udah pasti berdosa. Orang yang tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, itu pun dosa. Tadi sama-sama kita sudah bahas di atas ya. Kalau kita tahu kita harus berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, itu perbuatan dosa. Yang ketiga, orang berbuat baik tanpa iman, itu juga dosa. Perhatikan Bapak Ibu ini baik-baik nih ya. Jadi dari 3 item ini semuanya mendatangkan dosa. Kesimpulan saya begini. Dari 3 hal ini. 1, kita adalah orang yang berdosa. Oke, kalau kita nggak beriman, kita semua adalah orang berdosa. Meskipun Bapak Ibu ngaku bahwa Anda melakukan perbuatan baik, di mata Tuhan kita semua adalah orang berdosa. 2, perbuatan baik saja tidak bisa menyelamatkan kita. Contoh tadi orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus tadi ya. Perbuatan baik saja tidak bisa menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah kepada siapa kita harus beriman? Karena di sini dikatakan kan, orang berbuat baik tanpa iman itu juga dosa. Nah, berarti pertanyaannya, kita perlu beriman kepada siapa? Itu pertanyaannya. Nah, saya akan fokus dari kalau kesimpulan nomor 1 sudah jelas ya. Kesimpulan nomor 2 juga Bapak Ibu sudah jelas. Saya harap sudah jelas. Saya berdoa Bapak Ibu supaya jelas nih. Tapi pertanyaan yang nomor 3 ini loh. Kita perlu beriman kepada siapa supaya perbuatan baik itu menjadi berkenan di mata Tuhan. Supaya perbuatan baik itu tidak dipandang dosa oleh Tuhan. Ya kan syaratnya kan berarti mesti ada iman. Nah, tentu kita semua tahu jawabannya. Ya kan kita semua orang Kristen tahu jawabannya. Bahwa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa harus Yesus Kristus? Kenapa harus Tuhan Yesus? Tidak adakah satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa, yang kita perlu imani supaya kita dipandang baik oleh Tuhan. Kenapa jawabannya Tuhan Yesus? Kenapa? Nah, ini apa? Alasannya behind the scene-nya. Kenapa Tuhan harus jadi manusia untuk menebus dosa manusia? Ini alasannya. Kita semua tahu bahwa Allah Bapa itu adalah Maha Adil dan Maha Pengasih. Oke? Allah Bapa itu adalah Maha Adil dan Maha Pengasih. Dan karena kita sudah berbuat dosa,
Ya, karena Adam sudah jatuh dalam dosa dan dia adalah Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang adil, Bapak Ibu. Dan karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sesuai dengan perkataan dia kepada Adam, maka karena dia adil, ya berarti kalau sudah berbuat dosa harus ada hukuman. Ini adalah sisi yang lain dari Allah Bapa, yaitu Maha Adil. Coba kita lihat ayatnya ya. Roma 6 ayat yang 23a. Roma 6 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Oke, sebab upah dosa ialah maut. Saya bacakan fullnya aja ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, jadi kalau ada dosa harus ada hukuman. Ini menunjukkan keadilan dari Allah Bapa. Harus dihukum kalau orang berdosa. Gak bisa tiba-tiba diampuni aja ujuk-ujuk. Kan gak bisa Bapak Ibu. Allah Bapa itu gak bisa melanggar apa yang sudah dia katakan sendiri. Tapi di satu sisi, dimensi yang lain, Allah Bapa itu juga pengasih. Artinya apa? Ya dia besar sekali kasihnya. Dia adil, dia harus memberikan hukuman. Tapi di sisi lain, dia juga penuh dengan kasih. Ya kan? Sehingga dia pengen nolong manusia gitu. Ya dia besar kasihnya kepada manusia. Tapi di sisi lain dia juga harus adil kepada manusia. Makanya kalau dia sisinya adalah kasih, dia perlu mengirimkan seorang juru selamat. Supaya keadilannya bisa tercermin, tapi kasihnya pun bisa tercermin. Oke, kita lihat dulu ini ya. Dari mana taunya bahwa Allah itu pengasih dan penuh dengan kasih? Ya, ini ayat favorit kita semua. Yohanes 3 ayat yang ke-16a. Yohanes 3 ayat yang ke-16a. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya dia adil, tapi di sisi lain karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bayangkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi begini Bapak Ibu, hukuman Allah tetap harus berjalan. Karena dia harus tetap adil. Dan dia harus menaati perkataannya sendiri saat berkata kepada Adam. Kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan mati. Itu kan sudah ngomong, sudah keluar dari mulut Tuhan. Justru kalau Tuhan tidak melakukan itu, ya berarti Tuhan berbohong. Tuhan melanggar perintahnya sendiri. Enggak bisa, tetap Tuhan harus adil. Tapi di sisi lain, dia juga penuh kasih. Sehingga dia, perlu ada satu juru selamat untuk menolong manusia. Menggantikan dosa-dosa manusia. Nah, siapa juru selamat itu kalau gitu? Karena tadi ya, harus adil, tapi di sisi lain Tuhan penuh kasih. Kalau penuh kasih, dia mesti memberikan satu juru selamat untuk bisa menolong manusia. Pertanyaannya, syaratnya juru selamat ini apa? Supaya bisa menggantikan dosa-dosa manusia. Syaratnya juru selamat ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, juru selamat itu harus manusia. Kenapa? Karena yang berdosa manusia. Yang kena hukuman manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Jadi harus datang dalam rupa manusia. Karena yang berdosa manusia. Itu syarat yang pertama. Tapi syarat yang kedua, syarat juru selamat yang kedua adalah dia tidak berdosa. Gak boleh berdosa dong, betul gak? Karena kalau yang datangnya juga berdosa, ya artinya dia sendiri butuh penebus. Dia sendiri butuh penolong. Sama seperti gini loh, saya punya hutang kepada satu tuan gitu ya. Lalu teman saya bilang gini, ya udah tuan, utang Andi ini saya aja yang tanggung. Lah tapi sebetulnya dia juga punya utang kepada si tuan itu. Ya kan jadinya gak bisa dong, mana mau si tuannya. Lu aja punya utang ke gua mau nanggung utangnya si Andi. Mana bisa gitu kan ya. Jadi syaratnya adalah juru selamat itu harus tidak berdosa. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, mau cari di mana dua syarat seorang juru selamat ini? Mau cari di mana coba? Kalau cari di bumi, di dunia ada manusia. Tapi semua berdosa. Kalau cari di surga, banyak yang tidak berdosa. Ya kan? Banyak yang tidak berdosa ya. Tapi bukan manusia itu. Kalau cari di surga, ada yang tidak berdosa. Tapi bukan manusia. Oleh karena itulah diperlukan seorang juru selamat. Yang dari tidak berdosa, dari surga. Dan dia harus turun menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi memang hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang akan menunjukkan sisi kasih dari Allah Bapa. Sehingga Allah Bapa tetap adil, hukuman tetap berjalan. Tapi di sisi lain ada satu orang ya yang tidak berdosa dan turun sebagai manusia untuk menanggung hukuman yang tadi. Sehingga manusia yang ada di muka bumi ini tidak lagi harus dihukum. Semua hukuman, semua kemurkaan Allah sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya cara
supaya hukuman kita bisa dihapus adalah dengan beriman kepada Yesus. Bukan dengan perbuatan baik kita. Karena kalau dengan perbuatan baik kita sudah jelaskan tadi di atas ya, nggak akan bisa. Bapak Ibu, hanya iman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sisi kasih dari Allah Bapa yang diwujudkan dalam seorang manusia yang tidak berdosa, yang datang dari surga, rela datang dari surga, datang sebagai manusia untuk menebus dosa kita semua. Syaratnya cuma satu, kita harus punya iman kepada Dia. Kalau kita punya iman kepada Dia, kita ditebus dari dosa dan kita memiliki keselamatan. Ini dasar Alkitabnya. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Seberapa besar pun perbuatan baik yang engkau lakukan, bukan oleh itu. Tetapi pemberian Allah, sisi kasih dari Allah Bapa, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Aduh, Bapak Ibu, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kebaikan Tuhan. Nggak bisa seberapa besar pun perbuatan baik yang kita lakukan, setengah mati pun nggak akan bisa melepaskan kita dari dosa. Dan hanya dengan anugerahnya, hanya dengan kasihnya. Dalam hal ini Tuhan Yesus rela datang ke muka bumi ini, kita bisa diselamatkan. Oke, Bapak Ibu. Tapi saya mesti seimbangkan. Saya mesti kasih catatan terakhir buat Bapak Ibu. Memang perbuatan baik kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Hanya iman kepada Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Tapi bukan berarti perbuatan baik kita tidak ada gunanya. Oke, perbuatan baik kita itu sangat berguna setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi. Perbuatan baik kita bukan tidak ada gunanya. Perbuatan buat kita itu berguna banget setelah kita beriman kepadanya. Syarat diselamatkan dulu. Baru setelah itu kita harus mengejar perbuatan baik. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Coba mari kita lihat. Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini pesan penting banget dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Artinya begini, oke, kamu semua sudah beriman kepada Tuhan, kamu semua sudah diselamatkan, dosa kamu sudah ditanggung. Tapi bukan berarti kamu hidupnya asal-asalan gitu loh. Jadi bahasa Sundanya, entong mentang-mentang nges ditebus gitu ya. Kita jadinya bisa, ya udah kalau gitu gue berbuat dosa aja. Jangan Bapak, bukan itu. Tetap perbuatan baik perlu kita lakukan. Kita tetap mesti kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tapi syarat keselamatan memang cuma satu, adalah iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur akan kasih karunia dari Allah Bapa untuk kita semua. Karena iman kepada anaknya yang tunggal kita diselamatkan. Dan itu bukan hasil dari usaha kita sendiri. Kita bersyukur buat kerelaan Tuhan Yesus yang rela datang ke muka bumi ini, meninggalkan semua yang ada di surga, rela datang direndahkan sebagai manusia karena kasih Allah Bapa melalui Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita semua. Saya tutup dengan ini, Bapak Ibu. Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 sebagai penutup. Saya bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu silakan renungkan, resapi baik-baik. Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang karena kesediaannya datang ke muka bumi ini menganugerahkan keselamatan buat kita dengan menebus semua dosa-dosa kita. Karena tanpa itu apapun yang kita lakukan tetap tidak berkenan di mata Bapa di surga. Segala kemuliaan hanya untuk
Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu, kita sering mendengar kata-kata ini bukan? Oh ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, ada di Yakobus. Kalau kita beriman, ya Tuhan sanggup melakukan, tapi kita nggak ngapa-ngapain, iman itu akan mati. Tapi saya tambahin satu lagi Bapak Ibu. Saya tambahkan satu lagi untuk melengkapi ini ya. Sesuatu yang sudah sering kita dengar. Saya mau bilang begini. Perbuatan tanpa iman adalah maut. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi perbuatan tanpa iman adalah maut. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita pada saat ini. Bapak Ibu dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan Yesus. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini mendengarkan firman ini dimanapun Anda saat ini berada. Bukan hal yang kebetulan kalau saat ini Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus saat ini menjamah Bapak Ibu. Mari saya undang, saya ajak Bapak Ibu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda. Minta Dia masuk ke dalam hatimu. Jadikan Dia Juru Selamat. Karena tanpa itu, tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, bahkan perbuatan baik sekalipun, tidak akan bisa membawa kita ke dalam surga. Tidak akan bisa menghilangkan dari dosa-dosa kita. Hanya iman kepada Tuhan Yesus yang sanggup membawa kita ke dalam kemenangan, ke dalam surga. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu yang saat ini belum menerima Tuhan Yesus. Mari terima Dia, agungkan Dia, bawa Dia masuk ke dalam hidup Bapak Ibu. Dan buat saudara yang saat ini adalah orang-orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saya berikan waktu juga Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk kebaikannya, untuk kerelaannya. Kasih dari Allah Bapa. Dia adalah Allah yang adil. Dan namun di sisi lain Dia juga Allah yang penuh dengan kasih. Dan Dia mengutuskan, menganugerahkan anaknya yang tunggal. Untuk menebus dosa-dosa kita. Itu bukan usaha kita. Itu bukan gara-gara kemampuan kita. Itu bukan gara-gara kebaikan kita. Itu adalah kasih dari Allah Bapa buat kita. Mari kita mengucap syukur, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan. Bahwa sungguh hanya Engkau saja Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Hanya Engkau saja yang membuat kami dipindahkan dari kerajaan-Mu ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena kasih karunia-Mu dan semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau, yang rela datang ke muka bumi ini Tuhan, untuk direndahkan dan menjadi serupa dengan kami sebagai manusia. Karena kami manusia yang membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau rela turun dari surga yang tidak berdosa, hadir di muka bumi ini, menanggung semua dosa-dosa kami. Engkau disalibkan, bahkan Tuhan Engkau disakiti untuk dosa-dosa kami. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, tidak ada nabi yang lain seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya secara nyata di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu dosa kami sudah diampuni. Dan oleh karena itu kami dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Segala puji, segala hormat, segala ucapan syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.